warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Luar biasa. Sudah siap untuk melanjutkan materi? Biar yang saja. Bertemu Marcel lah, Bu. Oke. Nama pula. Baiklah, Terus. kita langsung ke materi ya. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Ya, selanjutnya ada dalil Al-Quran. Untuk saudara Adit, silahkan bacakan dalil Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baiklah, terima kasih untuk saudara Adit. Selanjutnya, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan mengamalkan syariat yang telah ada. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu serta mendapat tugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Untuk saudara Abi, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul yaitu menerima wahyu kemudian wajib menyampaikannya kepada umatnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur, amanah, cerdas, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memotivasi diri untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat berdakwah dan menyampaikan kebaikan kepada sesama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan 4 kelompok, yang mana setiap kelompok itu menjawab soal apa itu Nabi dan Rasul, apa perbedaannya, dan apa saja sifat-sifat yang pasti mereka miliki. Baiklah, untuk setiap kelompok silahkan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Untuk setiap kelompok, yang paling pojok itu kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dikerjakan soalnya. Cinta hiu. Baiklah, sudah selesai belum? Sudah. Untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju. Saudara Adit, silahkan maju. Untuk perwakilan kelompok 1 ada di grup. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari kelompok 1.
Apa itu Nabi dan Rasul? Nah, di sini Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan sebagai pedoman bagi umatnya. Sedangkan Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Nah, perbedaannya, Nabi belum tentu diperintahkan menyampaikan wahyu kepada umat secara luas. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya, dan tabligh, menyampaikan wahyu, dan fatonah, yaitu cerdas. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Pertanyaannya, apa itu Nabi Allah yang dipilih untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar? Apa perbedaannya antara Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu tetapi tidak selalu membawa syariat baru, dan Rasul menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat dan ada yang membawa syariat baru. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama sidik, yang kedua dapat dipercaya, amanah, yang ketiga menyampaikan wahyu, tabligh, dan yang keempat cerdas atau fatanah. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk kelompok 3, Saudari Setia. Baik, dari kelompok 3 yang pertama itu apa itu Nabi dan Rasul, yakni Nabi dan Rasul adalah manusia biasa yang dipilih Allah sebagai teladan bagi umat manusia. Yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya nih, Rasul memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak selalu mendapat tugas tersebut. Yang ketiga, sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, selalu berkata benar ataupun sidik. Yang kedua, menjaga kepercayaan atau amanah. Yang ketiga, menyampaikan semua wahyu ataupun tabligh. Yang keempat, memiliki kecerdasan dalam berdakwah ataupun fatonah. Itu saja. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, Saudari Patriani. Baik, apa itu Nabi dan Rasul? Nah, Nabi dan Rasul adalah hamba Allah yang dipilih untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar beriman dan berakhlak mulia. Nah, apa perbedaannya? Nabi menerima wahyu sebagai petunjuk, sedangkan Rasul menerima wahyu sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Apa saja sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul? Yang pertama itu ada sidik, selalu benar dan jujur. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu menyampaikan ajaran Allah tanpa mengurangi atau menambah. Dan yang keempat itu fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana dalam berdakwah. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.